Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adelia Prihartini, Dendria, dan juga Patria Yosefani. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi boleh next, Del. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi 6 model pembelajaran menurut Menteri Nadiem Makarim. Baik, untuk yang pertama itu ada latar belakangnya, yaitu menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Mas Nadiem Makarim, model pembelajaran ceramah itu metode yang hanya mendengarkan guru memberi penjelasan saat pembelajaran dianggap sudah tidak bisa digunakan pada masa sekarang, dikarenakan sudah tidak termasuk dalam pembelajaran abad ke-21 ini di Merdeka Belajar, dan dikarenakan saat ini pun teknologi menjadi peranan yang penting di berbagai sektor pendidikan. Sehingga, boleh di next, Mas Menteri mengarahkan model pembelajaran yang dapat dikembangkan di masa sekarang yaitu menjadi 6 model pembelajaran inovatif. Yang pertama itu ada model discovery inquiry, yaitu di mana model ini merupakan proses pemecahan masalah, dan model flip classroom, yaitu membalik metode tradisional, materi diberi sebelum proses pembelajaran. Lalu ada juga model project based learning, memberikan pengalaman belajar berdasarkan produk atau untuk konsep yang dibangun berbasis proyek. Nah, selanjutnya yaitu ada model, boleh dilanjut ya? Ada model blended learning, yaitu mengkombinasikan PTM dan PJJ dengan media dan teknologi yang ada. Selanjutnya model berbasis game, yaitu mengkombinasikan kerjasama belajar dengan bermain game. Dan yang terakhir ada model self-organized learning environment atau SOLE, yaitu proses pembelajaran mandiri dengan internet yang dimiliki peserta didik. Untuk yang pertama kita akan membahas model pembelajaran discovery inquiry. Jadi model pembelajaran ini lebih menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik harus melakukan eksplorasi lebih jauh berbagai informasi agar dapat menentukan konsep dengan sendiri. Inti dari proses pembelajaran ini adalah mengkondisikan keterlibatan peserta didik secara aktif dan dominan dalam memahami satu konsep pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memfasilitasi aktivitas diarahkan pada kolaborasi, pembelajaran berbasis proyek, integrasi teknologi, dan diskusi antara peserta didik dan pendidik tentang pembelajaran menurut Barnes 2013. Next. Adapun tahap umum, model pembelajaran ini dimulai dari stimulasi, yaitu pendidik mengidentifikasi ketersediaan konten, sumber belajar yang sesuai dengan materi yang akan dibahas nantinya. Lalu setelah itu, melakukan identifikasi masalah, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih luas persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman dari konten tersebut. Setelah itu, mengumpulkan informasi, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih luas persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman dari konten yang sudah dibuatnya. Selanjutnya, pengolahan informasi. Peserta didik secara kelompok ataupun mandiri melakukan pengolahan. Dan selanjutnya ada verifikasi hasil, yaitu pendidik mengarahkan untuk melakukan pembuktian dari pernyataan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil pengolahan informasi yang telah dibuat. Selanjutnya, nah setelah verifikasi hasil, yang terakhir itu ada generalisasi. Generalisasi ini adalah peserta didik menarik kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik dan peserta didik lainnya. Itu merupakan tahapan umum model pembelajaran discovery inquiry. Model pembelajaran selanjutnya yaitu flip classroom. Jadi menurut Bergan dan Sam 2012,
Metode Flip Classroom ini merupakan pendekatan pedagogis inovatif yang berfokus pada pengajaran yang berpusat pada peserta didik dengan membalik sistem pembelajaran tradisional yang selama ini dilakukan oleh pengajar. Jadi dalam metode ini akan dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan sebelum kelas dimulai dan saat kelas dimulai, setelah kelas berakhir juga itu dilakukan pembelajaran. Selanjutnya, nah, manfaat dari model Flip Classroom ini yang pertama tentu mengubah peran pengajar dan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, karena pembelajaran bisa dilakukan di 3 waktu tersebut. Lalu, peserta didik memiliki kepercayaan diri dan keterlibatan dalam pembelajaran yang lebih tinggi, karena pembelajaran ini dilakukan lebih secara mandiri kepada siswa. Adapun tantangannya yaitu motivasi dan pengaturan diri peserta didik masih menyesuaikan. Dan juga diperlukan adanya kemampuan pengelolaan waktu yang baik, karena dalam 3 waktu itu tentu akan memakan banyak waktu, sehingga perlu kemampuan waktu yang baik. Nah, yang ketiga, pengenalan tenaga pengajar dengan teknologi, dan keempat, peserta didik aktif pada pembelajaran di luar kelas. Yang selanjutnya ada model project based learning. Jadi model project based learning ini merupakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang menciptakan lingkungan belajar konstruktivis di mana peserta didik membangun pengalaman mereka sendiri dan pendidik menjadi fasilitator. Adapun karakteristiknya itu yang pertama ada centrality, di mana pembelajaran ini menjadi pusat atau sentral pembelajaran. Yang kedua, itu ada driving question, yaitu driving question ini memfokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Yang ketiga ada constructivist investigation, yaitu siswa membangun pengetahuannya dalam melakukan investigasi. Lalu ada autonomi. Autonomi ini adalah pembelajaran di mana student center, jadi lebih kepada siswa untuk memperoleh pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah realisme. Realisme ini adalah kegiatan siswa yang difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya, jadi lebih kepada kehidupan nyata. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adelia Priatini. Kepada Adel dipersilakan. Baik, di sini ada model blended learning. Definisinya yaitu sistem pembelajaran dengan berkombinasi pembelajaran tatap muka dan mobile dan online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi kelas dan memungkinkan peningkatan diskusi atau menunjukkan informasi di luar ruang kelas. Karakteristiknya itu di sini ada menggabungkan model pembelajaran konvensional dengan belajar secara online. Pembelajaran ini berbasis komputer, artinya adalah pembelajaran menggunakan pendekatan teknologi. Selanjutnya yaitu langkah model pembelajaran blended learning dapat ditentukan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran dapat dimulai dengan tatap muka ataupun sepenuhnya atau online. Yang kedua, memberikan arahan terhadap peserta didik untuk melakukan pencarian informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, peserta didik memahami dan menginterpretasikan pengkomunikasian dengan mengonstruksikan pengetahuan serta menarik kesimpulan dari ide. Selanjutnya, manfaat mobile learning ini yang pertama, siswa memiliki dana dan waktu terbatas masih bisa mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum pendidikan. Yang kedua, blended learning dan learning menjadikan proses belajar mengajar pada institusi pendidikan menjadi efektif dan modern. Yang ketiga, yaitu mempercepat akreditasi sekolah dan menambah jumlah siswa dengan sistem pendidikan yang
nyaman dan memenuhi kebutuhan pendidikan semua kalangan. Model pembelajaran berbasis game ini pembelajaran yang menggunakan permainan atau game digital untuk tujuan pembelajaran. Model ini diterapkan oleh pendidik ketika ingin membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama dalam pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran metode bermain atau games. Memilih game sesuai topik pendidikan, memilih game yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Selanjutnya, pendidikan memberikan penjelasan atau konsep awal terkait dengan game yang akan dimainkan. Yang ketiga, aturan. Peserta didik menyepakati aturan yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, yaitu bermain game peserta didik. Bermain game menggunakan alat yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, yaitu yang kelima, merangkum pengetahuan peserta didik, merangkum pengetahuan yang didapatkan dari game yang telah dimainkan. Yang terakhir, melakukan refleksi, peserta didik melakukan refleksi dari hasil pembelajarannya. Selanjutnya yaitu model self-organized learning environment atau SOLE. Yang pertama, self-organized learning environment atau SOLE, yaitu model pembelajaran yang digagas oleh seorang praktisi teknologi pendidikan berkebangsaan India, yakni Sugata Mitra atau SOLE, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh beliau. Pada tahun 2013, pada konferensi TED Talk, berkat idenya tersebut beliau dinobatkan menjadi salah satu inovator pendidikan. Secara sederhana, tujuan dari model pembelajaran ini adalah menciptakan iklim pembelajaran yang berpihak kepada murid dan membangun lingkungan belajar yang mandiri dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi rasa keingintahuannya. Selanjutnya itu ada 3 langkah dalam pembelajaran SOL. Yang pertama itu pertanyaan, yang kedua mengulas, dan yang ketiga investigasi. Maka kesimpulan dari menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, model pembelajaran ceramah sudah tidak bisa digunakan pada masa sekarang, dikarenakan tidak termasuk dalam pembelajaran abad ke-21. Sehingga model pembelajaran sesuai dengan arahan dari Menteri Nadiem Makarim berkembang menjadi 6 model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran Discover Inquiry Learning atau DIL, Split Classroom, model pembelajaran berbasis proyek, blended learning, model pembelajaran berbasis game, model pembelajaran SOLE atau self-organized learning environment. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.